Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Mardatillah dengan NIM 2217020151 ingin mempresentasikan metodologi penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Digital Marketing terhadap Penjualan Produk di Toko Online. Baik, kita masuk di bab 1 yaitu latar belakangnya. Di mana latar belakang penelitian ini berkembang teknologi telah mengubah pemasaran ke digital marketing yang penting bagi perusahaan. Dengan lebih dari 4,5 miliar pengguna internet, konsumen kini lebih suka berbelanja online. Digital marketing memanfaatkan media sosial seperti email dan SEO untuk menjaga konsumen meskipun meningkatkan penjualan aktivitasnya bervariasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh digital marketing terhadap penjual produk online memberikan wawasan bagi pelaku bisnis. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah, di mana rumusan masalah pertama itu bagaimana pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan produk di toko online. Yang kedua itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan di toko online. Yang ketiga itu apa peran analisis data dalam mengoptimalkan strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan di toko online. Baik, selanjutnya itu tujuan penelitian. Ada beberapa tiga bagiannya. Yang pertama itu menganalisis pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan produk di toko online. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas digital marketing dalam peningkatan penjualan. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas digital marketing dalam meningkatkan penjualan. Pembahasan pertama itu menganalisis pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan produk di toko online. Tujuan ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara aktivitas digital marketing yang dilakukan oleh toko online dan hasil penjualan yang dicapai. Dengan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan yang signifikan antara strategi digital marketing dan peningkatan volume penjualan. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas digital marketing dalam meningkatkan penjualan, di mana elemen-elemen kunci yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi digital marketing dalam konteks penjualan produk. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan pelaku bisnis dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan aktivitas kampanye digital marketing mereka. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas digital marketing dalam meningkatkan penjualan, di mana untuk menilai bagaimana penggunaan analisis data dan matrik pemasaran dapat membantu pelaku bisnis memahami perilaku konsumen dan efektivitas kampanye digital marketing. Dengan mengevaluasi pentingnya pengukuran data, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk merumuskan strategi yang lebih berbasis data dan efektif dalam meningkatkan penjualan produk. Baik, selanjutnya itu manfaat penelitian. Ada 5 manfaatnya. Yang pertama itu bagi pelaku usaha, yang kedua bagi akademis, yang ketiga bagi konsumen, yang keempat bagi pemerintahan, yang kelima bagi masyarakat umum. Masuk pada bagian pertama itu bagi pelaku usaha. Penelitian ini akan memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pelaku usaha, terutama pemilik toko online, untuk mengoptimalkan strategi digital marketing mereka dengan memahami pengaruh digital marketing terhadap penjualan pelaku usaha. Ada 3 bagian, yaitu menentukan strategi pemasaran yang paling efektif, memprioritaskan penggunaan saluran digital yang memberikan hasil terbaik. Yang ketiga itu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan digital marketing. Yang kedua itu bagi akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran dan e-commerce. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademis dan penelitian lain yang ingin mendalami topik digital marketing. Yang ketiga itu bagi konsumen. Dengan memahami strategi digital marketing yang diterapkan oleh toko online, konsumen dapat lebih bijak dalam memilih tempat berbelanja. Ini dapat membantu konsumen dalam mengenali mana toko online yang menggunakan praktik pemasaran yang baik dan transparan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya ulasan dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang keempat itu bagi pemerintah.
Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan e-commerce di Indonesia. Dengan memahami dinamika pasar dan perilaku konsumen, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan store digital. Dan terakhir itu bagi masyarakat umum. Dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan digital marketing dan e-commerce di Indonesia. Masyarakat umum termasuk pengusaha kecil dan menengah dapat belajar dari temuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan pemasaran mereka di era digital. Selanjutnya itu pada bab 2 ada tinjauan pustaka di mana ada kerangka teori. Yang pertama itu digital marketing. Mencakup definisi digital marketing, komponen digital marketing. Digital marketing ini definisinya adalah istilah yang mencakup semua bentuk pemasaran yang dilakukan melalui perangkat digital dan internet. Menurut Coulter dan Kohler, ini melibatkan penggunaan berbagai saluran dan platform digital untuk menjangkau konsumen dan mempromosikan produk atau layanan. Yang kedua itu komponen digital marketing. Ada beberapa bagian yaitu SEO, content marketing, social media marketing, email marketing. Selanjutnya itu penjualan produk di toko online. Ada bagiannya yang pertama itu definisi penjualan produk online, di mana penjualan produk online ini merujuk pada proses transaksi yang dilakukan melalui internet di mana konsumen dapat menjelajahi, memilih, dan membeli produk tanpa harus mengunjungi toko fisik. Menurut Loudon dan Travel, e-commerce telah berkembang pesat dengan kemudahan akses dan berbagai pilihan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi penjualan online. Ada beberapa faktornya. Yang pertama itu kualitas produk. Produk berkualitas tinggi lebih cenderung menarik perhatian dan mendapatkan ulasan positif yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua itu pengalaman pengguna. Desain situs web yang intuitif dan responsif sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Pengalaman pengguna yang baik dapat mengurangi tingkat pengabaian keranjang belanja. Yang ketiga itu ulasan dan testimonial. Ulasan positif dari pelanggan sebelumnya dapat memberikan bukti sosial yang kuat. Yang keempat itu strategi pemasaran. Penerapan strategi pemasaran yang efektif, termasuk digital marketing, dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan konversi penjualan. Dan yang ketiga itu hubungan antara digital marketing dan penjualan produk, di mana pengaruh digital marketing terhadap penjualan. Terhadap penjual produk di toko online, menurut penelitian oleh KFP, perusahaan yang aktif dalam digital marketing dapat meningkatkan visibilitas produk mereka, menarik lebih banyak pengunjung, dan akhirnya meningkatkan tingkat konversi penjualan. Selanjutnya studi kasusnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan strategi digital marketing yang tepat seperti promosi melalui media sosial dan email marketing telah terbukti meningkatkan penjualan di berbagai toko online. Misalnya penelitian oleh Smith menemukan bahwa toko online yang menggunakan iklan berbayar di media sosial mengalami peningkatan penjual hingga 30%. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam digital marketing dapat memberikan hasil yang signifikan. Yang keempat itu teori adopsi teknologi dalam pemasaran. Yang pertama itu model adopsi inovasi. Model adopsi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers menggambarkan bagaimana individu atau organisasi mengadopsi teknologi baru, termasuk digital marketing. Yang kedua itu pengaruh adopsi teknologi terhadap penjualan. Adopsi teknologi digital marketing yang lebih baik dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan penjualan. Penelitian oleh Pencast dan Bala mengidentifikasikan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang teknologi dapat memfasilitas pengguna yang lebih efektif dan efisien dalam pemasaran. Yang kelima itu teori efisiensi pemasaran. Yang pertama itu efisiensi dalam digital marketing. Digital marketing memungkinkan pengukuran yang tepat terhadap efektivitas pemasaran. Dengan menggunakan alat analitik, perusahaan dapat mengevaluasi performa iklan dan memahami perilaku konsumen. Selanjutnya itu literatur review. Ada yang pertama penelitian terkait digital marketing, di mana
Beberapa studi menunjukkan bahwa digital marketing memiliki dampak positif terhadap penjualan produk. Misalnya penelitian oleh Sweeney dan Souta menentukan bahwa toko online yang menerapkan SEO dan konten marketing mengalami peningkatan traffic. Yang kedua itu penelitian terkait penjualan online, di mana menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap toko online sangat memengaruhi keputusan pembeli. Yang ketiga itu keterkaitan antara digital marketing dan penjualan. Menekankan pentingnya strategi digital marketing yang terintegrasi untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat itu tantangan dalam penerapan digital marketing. Penelitian oleh Lee dan Cantor mencatat bahwa perusahaan perlu beradaptasi dan mengembangkan strategi yang fleksibel untuk tetap kompetitif. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan mungkin kehilangan peluang untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu bab 3 yaitu metodologi penelitian. Ada 3 bagiannya. Yang pertama itu pendekatan penelitian, tujuan penelitian, metode pengumpulan data. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengguna, tokoh, dan konsumen. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh strategi digital marketing terhadap penjualan produk. Metode pengumpulan datanya yaitu wawancara, diskusi, observasi. Selanjutnya itu setting penelitian, di mana ada lokasi penelitian dan kondisi penelitian. Baik, kita bahas lokasi penelitian di toko online. Penelitian ini dapat dilakukan pada beberapa toko online yang beroperasi di platform e-commerce. Misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok, Instagram, atau situs web mandiri. Yang kedua itu kondisi penelitian. Sarana dan prasarana, mengakses alat digital seperti perangkat komputer dan koneksi internet untuk melakukan survei, wawancara, atau analisis data. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data, wawancara mendalam dengan pemilik toko untuk mengali strategi dan tantangan. Observasi, mengamati aktivitas pemasaran dan interaksi dengan pelanggan. Studi dokumennya, menganalisis laporan penjualan dan konten pemasaran. Selanjutnya itu analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu transkripsi, yang kedua itu pengkodean, yang ketiga itu interpretasi. Baik, itu paparan materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.